perkenalkan, nama saya Rui Danika Pertama dari kelas SI 22F dengan NIM 2022005031. Di sini saya akan menjelaskan beberapa metode SDLC yang saya ambil adalah metode waterfall. Oke, langsung aja ke pembahasannya, yaitu metode waterfall adalah model pengembangan perangkat lunak yang paling awal dan banyak digunakan. Model ini terkenal karena alur kerjanya yang sistematis dan berurutan seperti air terjun yang mengalir dari atas ke bawah. Setiap tahap dalam metode ini harus diselesaikan secara tuntas sebelum beralih ke tahap berikutnya. Yang pertama, untuk tahapan metode waterfall sendiri, yang pertama ialah sebelumnya di sini harusnya adalah perancangan ya. Sebelum ke analisis itu harusnya ada perancangan seperti contoh di gambar ini. Di sini yang pertama adalah perancangan sistem, analisis sistem, desain sistem, pengkodean program, uji coba program, implementasi sistem, dan juga pemeliharaan sistem. Nah, untuk analisis sistemnya itu pada tahap ini pengembang akan mengidentifikasi dan mendefinisikan semua kebutuhan pengguna dan fungsionalitas sistem. Yang kedua, tahap ini fokus pada perancangan arsitektur desain atau sistem termasuk UI UX, database, dan algoritma. Nah, yang ketiga itu ada implementasi. Di sini implementasi adalah untuk kalau perangkat lunak ditulis dan diuji berdasarkan desain yang telah dibuat. Dan juga ada pengujian, meliputi berbagai pengujian untuk memastikan sistem berfungsi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima itu ada penerapan sistem yang digunakan oleh beberapa pengguna, dan terakhir itu ada pemeliharaan, yaitu sistem diperbarui dan diperbaiki untuk mengatasi bug dan memenuhi kebutuhan baru. Di sini ada beberapa kelebihan dari metode waterfall. Yang pertama ialah mudah dipahami dan diterapkan. Yang kedua, dokumentasi yang baik. Dan ketiga adalah cocok untuk proyek dengan persyaratan yang jelas dan stabil. Yang terakhir ada memudahkan kontrol dan manajemen. Serta untuk kekurangannya itu kurang fleksibel. Kurang fleksibel di sini adalah sulit untuk beradaptasi dengan perubahan persyaratan setelah proyek dimulai. Contohnya seperti misal kita bikin proyek baru, terus ada beberapa update perubahan atau dari persyaratan yang telah dikerjakan selanjutnya, maka itu akan sulit cukup untuk penyulitan. Nah, itu berisiko tinggi kesalahan yang dibuat di tahap ini awal dapat berdampak besar pada tahap selanjutnya dan sulit diperbaiki. Jadi maksudnya ialah untuk proyek yang kita telah buat dan jika ingin kembali lagi ke awal, maka itu akan memakan cukup biaya dan bisa juga ada beberapa kasus untuk tidak bisa diperbaiki lagi, sehingga membutuhkan waktu yang lama. Jadi proses pengembangannya itu tidak dikatakan waktu dengan singkat, tapi cukup memakan waktu yang cukup lama. Terus yang terakhir adalah kurang interaktif dengan pengguna. Maksudnya pengguna tidak terlibat secara aktif dalam pengembangan hingga tahap akhir. Jadi pengguna hanya jadi sebagai customer atau user itu kita bisa menyampaikan di tahap awalnya doang gitu. Jadi dalam proyek ini semua tidak terlibat. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, metode waterfall adalah pilihan yang tepat untuk proyek dengan persyaratan yang jelas dan stabil, di mana perubahan tidak diharapkan. Namun metode ini kurang fleksibel dan berisiko tinggi, sehingga tidak ideal untuk proyek membutuhkan perubahan atau desain cepat. Nah, selanjutnya saya menemukan contoh dari beberapa proyek yang menggunakan metode waterfall dengan judul penerapan metode waterfall untuk perancangan sistem informasi inventory pada toko keramik Bintang Kerang. Jadi di sini ada proyek yang dimana perancangan sistem informasi inventory ya pada sebuah toko keramik. Ada metode penelitiannya, melakukan observasi terlebih dahulu, pengumpulan data, ada metode wawancara terhadap pihak-pihak toko keramik, dan juga ada metode studi persiapan, yaitu mencari referensi di berbagai sumber. Dan juga ini ada metode pengembangan software, dan juga ini ada kebutuhan softwarenya seperti apa, desainnya seperti apa, dan juga ada kode program, pengujian, testing, pendukung pemeliharaan atau maintenance. Sini ada hasil dari pembahasannya, yaitu yang pertama ada halaman admin, bukan login, dan mengolah data masuk. Di sini hanya admin yang bisa mengakses, dan juga ada halaman owner. Di sini ada use case diagram, diagram owner, admin, juga ada laporan owner.
ada beberapa user interface dari programnya, yaitu ada halaman loginnya seperti ini, dan juga ada halaman menu utamanya, serta di sini ada data barang masuk di sini seperti ini, dan juga ada laporan keluar, dan juga ada halaman tambah keluar, laporan masuk, laporan keuntungan, tampilan barang. Jadi untuk kesimpulannya sendiri, yaitu dari project ini adalah berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa sistem ini merupakan suatu web sistem inventory yang berfungsi agar pencatatan keluar masuk barang oleh admin toko keramik bintang terang dapat dilakukan dengan instruktur sehingga stok barang tercapai dengan tepat melalui web ini. Nah, sistem informasi ini memudahkan dalam proses pengecekan atau pencarian data yang dibutuhkan terkait pada transaksi penjualan dan transaksi pembelian atau terhadap stok. Dan gitu, sistem dapat memberikan bantuan dalam hal efisiensi waktu kegiatan pencatatan dan penyusunan data barang. Oke, jadi cukup sekian dari saya.